Berita Sumsel 24 jam hari ini. Warga Pajar Bulan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, menyerahkan warisan budaya berupa siwar kepada Museum Negeri Sumatera Selatan. Penyerahan siwar sendiri dilakukan agar benda peninggalan dari nenek moyang mereka ini bisa dilestarikan dan menjadi bahan edukasi kepada masyarakat secara luas. Berikut liputan khusus tim Sumsel 24 jam dari Desa Pajar Bulan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat. Museum Negeri Sumatera Selatan kembali menerima hibah dari masyarakat. Kali ini museum milik Pemprov Sumsel ini mendapatkan hibah dari warga Desa Pajar Bulan, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat berupa siwar. Benda berupa keris ini sendiri diserahkan langsung Kepala Desa Pajar Bulan, Junika, yang langsung diterima Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Chandra Amprayadi. Informasi yang dihimpun palpres.com, siwar merupakan senjata berukuran kecil dibanding keris pada umumnya. Siwar sendiri merupakan simbol kegigihan perjuangan perempuan dalam mengusir para penjajah di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat. Kades Pajar Bulan Junika mengaku, penyerahan benda bersejarah ini diharapkan bisa membawa kontribusi positif bagi masyarakat untuk mengetahui sejarah Desa Pajar Bulan serta peninggalan dari nenek moyangnya ini, semakin membawa berkah dan pembelajaran bagi mereka yang ingin mempelajarinya. Selain itu, dia juga berharap benda tersebut bisa dirawat dan dilestarikan sehingga tetap terjaga dengan baik. Pertama, siwar itu adalah warisan dari nenek kami yang bernama almarhum Grun. Nah, itu diserahkan ke kami, anak-anak cucunya, untuk mengenang perjalanan, karena nenek Grun adalah salah satu pejuang dari Tanjung Sakti ini kan, tokoh muda Muhammadiyah pada waktu itu, untuk mengenang anak cucu generasi penerusnya. Bila mengunjungi museum, di situ ada catatan penyerahan siwar peninggalan dari almarhum Grun. Nah, itu. Supaya ada sejarah cerita di situ, sejarah cerita ini diserahkan ke museum dari pemberian almarhum nenek kami, mungkin salah satu pada waktu itu dipakai untuk perang, supaya anak cucunya tahu, kenang istilahnya kan, generasi penerus langsung. Sementara itu, Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Chandra Amprayadi SH mengatakan, kegiatan museum masuk desa ini bertujuan untuk mensosialisasikan museum kepada masyarakat. Momen ini juga dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar menghibahkan benda bersejarah kepada Museum Negeri Sumatera Selatan. Kami sebagai kepala museum, mengapa ke Tanjung Sakti? Karena Tanjung Sakti ini banyak peninggalan-peninggalan sejarah dan peninggalan budaya yang tidak ternilai harganya. Dan budaya-budaya yang terpendam ini harus kita angkat dan kita publikasikan. Di sini banyak peninggalan-peninggalan sejarah, mulai dari masa prasejarah, masa nenek moyang, dan masa kepujangan, dan masa-masa perjuangan kemerdekaan. Kami sangat senang sekali dengan adanya hibah dari masyarakat. Nah, itu adalah bentuk kepedulian dari masyarakat kepada museum. Nah, koleksi-koleksi museum itu didapat dari beberapa kegiatan. Yang pertama, hibah dari masyarakat, titipan dari masyarakat, dan pembelian. Kita tidak memandang bahwa berapa banyak dan berapa besar hibah itu, tapi yang kami pandang adalah keinginan, ketulusan dari masyarakat untuk menghibahkan koleksi-koleksi kepada museum, terutama Museum Negeri Sumatera Selatan. Terkait dengan siwar, Haji Chandra menilai benda tersebut memiliki sejarah yang tinggi.
Dia pun mengaku terharu dengan para penari yang sudah menampilkan tarian. Untuk itulah pihaknya nanti akan membawa para penari dalam event pameran bersama yang akan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Saat ini Museum Negeri Sumatera Selatan sudah menerima 2.000 barang hibah dari masyarakat. Ketua Panoramic of Lahat, Mario Adramatik mengatakan, Kabupaten Lahat memiliki banyak sekali peninggalan situs megalitik. Bahkan megalitik yang dimiliki Kabupaten Lahat berhasil memecahkan rekor muri pada tahun 2015. Selain itu, Lahat juga banyak menyimpan sejarah kemargaan dan kepuyangan. Bahkan Desa Pajar Bulan juga pernah dijadikan lokasi pembuatan uang kertas saat Belanda menguasai Palembang dan Lahat. Dengan banyaknya temuan bersejarah tersebut, masyarakat Desa Pajar Bulan sudah seharusnya membentuk kelompok sadar wisata. Tujuannya agar banyak wisatawan mendatangi daerah tersebut. Tadi saya sampaikan dalam paparan saya, yang utama ya harus ada pengelolanya dulu. Kalau ada potensi tanpa pengelola, tidak mungkin bisa, atau manajemennya. Nah, itulah saya minta untuk dibentuk Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Itu dulu yang pertama. Ya, nanti ini kan berarti sudah ada dukungan moral, ya, itu dari masyarakat desa. Itu pertama. Kalau di Desa Pajar Bulan, yang pertama ada potensi alam. Itu berupa sumber air panas. Ada di situ. Ya, itu satu. Nah, yang kedua sejarah atau budaya, itu gereja Santo Michael. Ya, yang utamanya. Itu yang pertama, dua poin itu. Dua poin ini. Reporter Bernard Albar, juru kamera tim Sumsel 24 Jam, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 Jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 Jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.